Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPA pekan keempat. Mudah-mudahan kalian tidak bosan untuk terus belajar ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Ini juga sudah pernah kalian pelajari di SD, dan di SMP ini akan lebih diperkuat lagi, dipertajam lagi mengenai sistem pencernaan. Sebelum masuk itu, Ustazah ingin menginfokan bahwa kita sebagai manusia ini memerlukan yang namanya energi atau kekuatan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, ya kan? Nah, energi ini kita dapat dari mana? Ya, energi ini kita dapat dari makanan yang kita konsumsi. Makanan yang mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Nutrisi yang seperti apa? Ya, ada karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, salah satu fungsinya dari beberapa nutrisi tersebut diantaranya sebagai pembentukan dan pertumbuhan sel. Kemudian juga fungsinya mengganti sel yang rusak sebagai sumber energi dan membantu proses metabolisme lainnya. Agar makanan dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh, maka makanan itu perlu dicerna. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ya, silahkan dibuka buku kalian masing-masing pada halaman 145. Adapun jenis-jenis nutrisi dalam makanan dibedakan menjadi 5. Ada karbohidrat yang seperti Ustazah bilang sebelumnya, kemudian protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Untuk nutrisi yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai karbohidrat. Ini sudah sering kalian dengar dan juga pasti tahu bahwa fungsi dari karbohidrat ini sebagai sumber energi. Adapun ini pengetahuan baru, yaitu bentuk karbohidrat yang paling sederhana itu namanya glukosa. Nah, glukosa inilah yang nantinya akan diserap oleh tubuh sebagai sumber energi kita. Adapun jika kita kelebihan dari karbohidrat, maka akan disimpan dalam bentuk glikogen. Simpan di mana glikogen? Ya, disimpan di hati dan di otot. Kemudian disimpan juga dalam bentuk lemak. Nah, ini ada di bawah perut, ginjal, dan bawah kulit. Kemudian, jika kita kekurangan karbohidrat, maka akan menyebabkan penyakit yang namanya marasmus. Penyakit apa? Penyakit marasmus yang ditandai dengan badan lebih kurus, suhu tubuh di bawah normal, dehidrasi mata, kemudian semangat belajar itu menurun dan daya tahan terhadap penyakit berkurang. Sehingga jika ada virus atau bakteri yang ada di tubuh kita, maka kita akan mudah terkena yang namanya penyakit. Kemudian, nah ini adalah sumber karbohidrat. Contohnya ada nasi, ada roti, ada jagung, ada kentang, dan ada mie nasi. Ustazah sudah tahu bahwa kalian sudah paham semua ini ya. Kemudian kita lanjut. Ada yang namanya protein. Ini juga sudah umum banget di telinga kalian dan sudah tahu di mana fungsi protein sebagai sebagai pembangun tubuh, pengganti sel-sel yang rusak, dan juga sebagai komponen proses biokimia sel. Nah, proses-proses biokimia sel ini nanti baru akan kalian pelajari di SMA ya. Kemudian kalau tadi di karbohidrat ada yang namanya glukosa sebagai bentuk sederhananya, sedangkan di protein ada yang namanya asam amino sebagai bentuk yang paling sederhana. Nah, inilah yang diserap oleh tubuh. Kemudian jika kita kekurangan yang namanya protein, maka akan menimbulkan penyakit kwashiorkor yang ditandai dengan perut yang membesar, rambut kering dan rapuh, kemudian berat dan tinggi badan yang tidak bertambah. Ya, penyakitnya. Perlu diingat, di karbohidrat tadi bentuk paling sederhananya namanya glukosa, sedangkan di protein namanya asam amino. Kemudian jika di karbohidrat tadi kita kekurangan itu menyebabkan penyakit yang namanya marasmus, sedangkan di protein ada penyakit yang namanya kwashiorkor jika kita kekurangan protein ya. Kemudian ini juga sudah kalian tahu pasti bahwa protein itu dibagi menjadi 2. Ada protein hewani yang berasal dari ayam,
telur, ikan, dan daging. Ada juga yang namanya protein nabati, ya berarti berasal nabati itu artinya tumbuhan. Berarti protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, yaitu ada dari kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang almond, kacang tanah, dan kacang-kacangan lainnya. Ya. Kemudian kita lanjut di halaman 146. Kita masuk ke nutrisi yang ketiga, yaitu lemak. Ini juga sudah umum banget di sini kalian, bahwa lemak itu berfungsi sebagai cadangan energi serta pelarut vitamin A, D, E, K, atau yang biasa kita singkat dengan AD. Nah, lemak ini disimpan di jaringan bawah kulit. Adapun lemak juga dibagi menjadi dua seperti protein tadi, yaitu ada lemak nabati, lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya dari buah zaitun lemaknya, kemudian alpukat, ada kacang-kacangan juga. Loh, Ustazah, tadi protein sumbernya kacang-kacangan, kok lemak juga sumbernya kacang-kacangan? Iya, jadi di dalam setiap satu makanan tidak hanya ada satu sumber, tapi ada beberapa sumber. Misal, di mana tadi di kacang-kacangan. Di kacang-kacangan ini ada sebagai sumber, ada yang sumber lemak dan ada juga sebagai sumber protein. Jadi setiap satu jenis makanan banyak sekali sumber-sumbernya ya. Kemudian ada lemak hewani, lemak yang berasal dari hewan seperti susu, daging, udang, ikan, dan lain sebagainya. Jelas ya? Kemudian nutrisi yang keempat ada yang namanya vitamin. Sudah sering juga didengar bahwa vitamin ini berfungsi sebagai komponen organik enzim yang disebut dengan koenzim. Adapun vitamin dibagi menjadi dua, ada yang larut dalam lemak seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu vitamin A, D, E, K. Jika larut dalam lemak, maka mempunyai sifat yang dapat disimpan lama di dalam tubuh. Kemudian larut di dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Nah, jika vitamin yang larut dalam air ini berlebihan, maka akan dibuang oleh tubuh melalui yang namanya urin atau kencing kita. Jelas ya? Kita lanjut. Silakan dibuka di halaman 147. Di situ banyak sekali. Ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, B7, B9, B12, C, D, E, K. Juga ada sumber, fungsi, dan penyakitnya. Silahkan dibaca ya. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan langsung ditanya ke Ustazah. Kemudian kita lanjut, ada nutrisi yang terakhir yaitu mineral. Nah, mungkin bagi sebagian kalian ada yang baru mendengar apa itu mineral. Ternyata mineral ini nggak asing bagi tubuh kita, nggak asing juga kita dengar, yaitu yang pertama adalah zat besi. Nah, ini zat besi atau yang namanya Fe, itu salah satu contoh mineral. Kemudian ada magnesium, ada kalsium, ada iodin, ada kalium, dan natrium. Nah, ini bisa kalian baca di halaman 149 ya. Misal kalsium itu sumbernya dari susu, dari keju, dari daging, dari sayur-sayuran. Fungsinya sebagai pembentukan darah, kontraksi otot, serta pembentukan tulang dan gigi. Itu bisa kalian baca contoh-contoh mineral beserta sumber dan fungsinya ya. Untuk tugasnya nanti akan Ustazah bagikan melalui link ya. Jadi tugas dikumpul paling lambat sampai dengan hari Jumat pekan ini. Oke, itu sekian dari materi kita hari ini mengenai jenis-jenis nutrisi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Jika memang kurang paham, silakan langsung ditanya ke Ustazah Indah. Terima kasih. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.